selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 125. Menik dan Kevin kembali pada saat petang. Nyonya Paula langsung ngedumel. Dasar manja, ujarnya dan terdengar oleh anak bungsunya. Jessie langsung menegur mamanya. Ma, kan gak salah kalau Kak Menik manja sama Kak Kevin. Mereka itu suami istri, Ma, ujar Jessie. Kamu masih kecil, jadi lebih baik diam, sahut mamanya ketus dan memilih duduk di ruang keluarga. Sayang, ini apa? Tanya Menik ketika melihat parsel di dalam rumahnya. Itu dari Nona Zira, kado untuk kamu, sahut Kevin dan melirik ke mamanya. Wajah mamahnya selalu cemberut. Waktu makan malam tiba. Keluarga telah kumpul di meja makan, begitupun dengan Nyonya Paula sudah berada di ruangan itu. Wah, apa ini, Bi? Ayam rica-rica ya? Tebak Menik. Iya, Bu, sahut Bi Ijah. Menik mengambilkan makanan untuk suaminya. Setelah itu, dia mengisi piringnya. Menik makan dengan lahapnya. Selera makannya benar-benar bertambah ketika berhadapan dengan masakan pedas. Lihat saja nanti yang diare, sindir mertuanya. Kevin melirik mamanya dan istrinya. Tapi Menik tidak menghiraukan sindiran mertuanya. Menurutnya, mumpung tidak mual, makan sebanyak mungkin. Makan malam telah selesai. Menik berkali-kali sendawa. Nyonya Paula menunjukkan sikap tidak suka. Karena kebiasaan di luar negeri, sendawa itu hal yang jorok, beda dengan kentut. Menik, kamu bisa sopan tidak? Seru Nyonya Paula ketus. Ma, enggak apa-apa, namanya juga kenyang, sahut Kevin. Nyonya Paula kembali merengut. Dia merasa anaknya lebih sayang ke istrinya, padahal kenyataannya tidak. Menik menghampiri Bi Ijah yang sedang mencuci piring. Bi, besok belikan kacang tanah ya, bisik Menik. Baik, Bu. Kacangnya yang pakai kulit kan? Tanya Bi Ijah. Iya, Bi. Aku pengen makan kacang rebus. Sepertinya enak kalau dibuat ngemil. Jelas Menik yang ngidam makan kacang rebus. Menik membuat susu untuknya. Setelah kejadian itu, Nyonya Paula tidak mau membuatkan susu untuk menantunya. Menik membuka kotak susu dengan rasa sayangi. Dia membawa ke kamarnya. Pasti mau dibuang, gerutu Nyonya Paula. Di dalam kamar ada suaminya yang sedang berbaring. Menik menegakkan gelas yang berisi susu ke dalam tenggorokannya. Setelah selesai, dia naik ke atas kasur dan berdiri. Rasa sayangi, sayangi, ku lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Kevin spontan kaget dan segera menghubungi bosnya. Sedangkan Menik masih menuntaskan lagunya. Panggilan terhubung. Ya halo, sahut Ziko dari ujung ponselnya. Tuan tolong, teriak Kevin dari ujung ponselnya. Mendengar teriakan Kevin sontak membuat Ziko kaget. Ada apa, Vin? Ziko ikut panik. Istri saya kesurupan, sahut Kevin yang terus melihat istrinya masih bernyanyi. Ziko menyalakan speaker ponselnya. Menurutnya, istrinya harus mendengar masalah yang dihadapi Kevin. Istri saya kesurupan. Dia terus bernyanyi, jelas Kevin. Zira mendekat. Coba kamu ceritakan dari awal, titah Zira. Menik datang dengan membawa segelas susu, dan dia meminum susu itu sampai habis, tanpa mual sama sekali. Tapi setelah susu habis, Menik langsung bernyanyi. Kevin menyalakan speaker ponselnya agar Zira dan Ziko bisa mendengar nyanyian Menik. Mendengar Menik bernyanyi, Ziko dan Zira tertawa. Tuan, Nona, apa Anda ikut kesurupan? Tanya Kevin ngeri. Hahaha, sepertinya aku lupa mengatakan ke kamu kalau efek samping susu rasa sayangi bernyanyi. Dan setiap selesai minum susu, pasti akan bernyanyi. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Menik rajin bernyanyi. Jelas Zira dengan gelak tawanya. Duh, ngeri juga. Apalagi kalau tengah malam, pasti menakutkan. Menik terlihat ngos-ngosan. Dia langsung berbaring di sebelah suaminya. Ya nggak apa-apa, daripada muntah, kan lebih baik bernyanyi.
ujar Zira dari ujung ponselnya. Bagaimana dengan susu rasa cendol? Apa Meni akan bernyanyi juga? Tanya Kevin. Seingatku, Zira belum selesai dengan kalimatnya, karena Ziko langsung menyambar ponselnya. Iya, Vin, istrimu bukan hanya bernyanyi, tapi juga bergoyang. Selamat menikmati. Ziko memutus panggilan itu. Sayang, kenapa kamu mengatakan itu ke Kevin? Seingatku, aku tidak bernyanyi waktu minum susu rasa cendol. Apa kamu sedang mengerjai Kevin? Tanya Zira. Iya, aku senang dapat mengerjainya, sahut Ziko puas. Kevin mendekati istrinya yang sedang terbaring ngos-ngosan. Bagaimana nyanyianku? Tanya Meni. Hancur. Besok-besok, kalau mau nyanyi, aku pastikan pakai pelindung telinga. Ejek Kevin. Pagi harinya, Ziko dan Zira telah bersiap kembali ke rumahnya. Nyonya Amel dan Tuan Raharsha tidak bisa menahan. Walaupun sebenarnya mereka menginginkan cucunya tetap di mansion. Tapi Ziko dan Zira mempunyai rumah sendiri. Rumah yang telah lama ditinggal mereka. Nyonya Amel dan Tuan Raharsha mengantarkan cucunya ke rumah kelahiran mereka. Zira disambut Bi Inah dan asisten rumah tangga lainnya. Mereka senang Zira kembali. Terutama si kembar telah mulai tumbuh dan badannya yang mulai berisi dan celotehan bayi yang sungguh menggemaskan. Melihat ada beberapa mobil di seberang rumahnya, Meni segera mengajak suaminya untuk melihat si kembar. Nona Zira sudah datang, yuk kita ke sana, ajak Meni ke suaminya. Kevin dan Meni bergegas keluar rumah. Bi Ijah segera menghampiri majikannya. Bu, kacangnya udah Bibi rebus. Mau dimakan kapan? Tanya Bi Ijah. Nanti Bi, aku mau ke depan dulu, sahut Meni dan segera menyambut kehadiran Zira dan si kembar. Nyonya Paula menuju dapur. Apa itu Bi? Tanya Nyonya Paula. Ini kacang rebus Nyonya. Bu Meni ngidam makan kacang rebus, jelas Bi Ijah. Ya ampun, makanan apa ini? Gizinya apa? Gerutu Nyonya Paula seraya menyendok kacang rebus itu. Kacang banyak gizinya Nyonya, dan memperbanyak air susu, jelas Bi Ijah. Menurut Bibi, tapi menurut saya tidak ada. Buang semua kacang itu. Kalau ditanya Meni, bilang saya yang buang. Kita Nyonya Paula tegas. Bi Ijah merasa kasihan dengan Meni. Dia tahu rasanya ngidam. Kasihan si ibu, gumam Bi Ijah. Selamat datang kembali Nona Zira, ujar Meni menyalami Zira. Terima kasih, Ni. Bagaimana rasa susunya? Enak? Tanya Zira. Enak, tapi capek, harus bernyanyi terus, sahut Meni yang terlihat sesak jika berbicara. Gak apa-apa, anggap aja kamu lagi konser. Meni tersenyum, dan dia kangen dengan si kembar. Meni meminta izin untuk melihat si kembar. Zira, Ziko, dan Kevin mengobrol di ruang tamu. Bagaimana reaksi mama kamu ketika membawa parcel yang berisi susu? Tanya Zira. Awalnya mau protes, tapi ketika saya bilang dari Anda, mama langsung diam. Jelas Kevin. Bagaimana sikap mama kamu ke Meni? Tanya Zira lagi. Kevin langsung menghela nafasnya. Dia tidak tahu harus bersikap apa. Kalau tidak mau bercerita tidak apa-apa, ujar Zira yang mengerti jika Kevin berada di tempat yang sulit. Tidak bisa memihak karena akan menyakiti keduanya. Zira beranjak ke kamar anaknya. Di dalam kamarnya, Meni sedang berbicara dengan si kembar. Dia merasa dekat dengan si kembar. Maaf Nona, saya tidak sadar jika Nona ada di sini, ujar Meni yang tidak tahu jika dia sedang diperhatikan Zira. Zira melihat box bayi si kembar. Sebentar lagi kamu akan memiliki bayi. Pasti perasaan kamu senang. Tebak Zira. Saya dan Kevin sangat senang, tapi Meni terdiam. Zira memancing Meni untuk mencurahkan keluh kesahnya kepadanya. Karena dia tahu ibu hamil tidak diperbolehkan untuk stres, dan dia berharap jika dengan mencurahkan keluh kesahnya, Meni dapat mengurangi beban pikirannya. Tapi apa? Tanya Zira. Saya bingung, apa sikap saya yang salah? Mama Paula selalu berpikiran kalau saya sengaja memuntahkan semua makanan yang dibuatnya, ujar Meni sedih. Zira mendekati Meni. Kamu tidak salah,
Dan mamanya Kevin juga tidak salah. Menurut saya, sikap mertua kamu terlalu berlebihan, tapi maksudnya baik, ujar Zira menasehati. Tapi sekarang keadaan berbeda. Mama tidak mau berbicara dengan saya. Itu yang saya sedihkan. Sampai segitunya Mama membenci saya. Apa yang harus saya lakukan? Menik menangis. Zira memeluk Menik. Menik, kalau kamu sayang dengan anak kamu, lupakan semua sikap Nyonya Paula. Kasihan anak kamu. Nanti akan jadi anak yang pemurung. Ujar Zira kembali menasehati. Setelah puas bermain dengan si kembar, Menik dan Kevin pamit pulang. Dia teringat tentang kacang rebusnya. Di dapur dia mencari panci yang berisi kacang rebus. Bi, kacangnya mana? Tanya Menik. Bi Ija diam menundukkan kepalanya. Bi, tadi Bibi bilang kalau kacangnya udah direbus. Apa Bibi menyimpan di tempat lain? Bi Ija tetap diam. Nyonya Paula menghampiri menantunya. Tidak ada namanya kacang rebus. Semua sudah Mama buang. Jelas Nyonya Paula. Apa? Kenapa, Ma? Aku pengen makan kacang rebus, ujar Menik menahan amarahnya. Mama sudah bilang ke kamu, pilih makanan yang sehat dan bergizi, berujar Ketus. Aku pengen, Ma, ujar Menik yang telah mengepal tangannya. Ingin rasanya dia memukul mertuanya, tapi karena masih adanya rasa hormat, Menik berusaha bersabar. Pengen kamu bilang, jangan-jangan daun juga mau kamu makan, cibir Nyonya Paula. Kesabaran Menik habis. Mau kamu apa? Teriak Menik marah. Suara Menik terdengar sampai kamar. Kevin buru-buru keluar kamar dan mendapatkan Mama dan istrinya sedang bertengkar. Sayang, kenapa? Tanya Kevin. Kevin, lihat sifat istrimu. Dia melawan sama Mama. Dia membentak Mama. Nyonya Paula mengadu. Kevin melihat ke arah istrinya. Aku tidak tahan lagi. Lebih baik aku keluar dari rumah ini. Ujar Menik berlalu meninggalkan mertuanya menuju kamar, mengambil tas yang masih berisi pakaiannya. Menik, jangan sayang. Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan kamu dan anak kita, ujar Kevin memohon. Aku bisa gila lama-lama di sini, ujar Menik menangis. Kevin tidak tahu harus melakukan apa. Jika Menik pergi ke apartemen Bima, dengan otomatis Bima akan mencurigainya. Baiklah, aku akan mengantarkan kamu ke rumah Nona Zira. Jangan ke apartemen, aku mohon. Kevin tidak sanggup jika perbuatan orang tuanya akan ditanggungnya. Dengan kata lain, kemungkinan berpisah bisa terjadi. Aku mau ke apartemen, sahut Menik. Jangan sayang, kamu di rumah Nona Zira dulu. Aku akan membicarakan masalah ini sama Mama. Menik tidak menginginkan semua ini, tapi kemarahan Bima akan berakibat fatal untuk rumah tangganya. Bersambung.